Perkenalkan, nama saya Nicholas Indrajaya dengan NIM 250197053 dengan jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penanganan pertama korban serangan jantung. Berikut merupakan beberapa isi konten yang akan saya jelaskan mengenai materi ini. Yang pertama adalah definisi serangan jantung, kedua jenis serangan jantung, ketiga faktor penyebab serangan jantung, keempat gejala serangan jantung, 5. Dampak serangan jantung. 6. Penolongan pertama serangan jantung untuk diri sendiri dan orang lain. 7. Pencegahan serangan jantung. Ke-8. Pengobatan penyakit jantung. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi serangan jantung. Serangan jantung, atau disebut juga infak miokard, adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung dapat menyebabkan kematian bila tidak segera tertangani. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tindakan Menular Kemenkes, Eva Susanti, menyatakan bahwa serangan jantung adalah penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia dengan 14,38%, dengan pembiayaan pengobatan hingga mencapai 15,37 triliun pada tahun 2022. Berikut merupakan jenis-jenis serangan jantung. Yang pertama adalah coronary artery spasm atau CAS. Dikenal dengan penyakit angin duduk. Kondisi ini terjadi tanpa adanya penyumbatan pada pembuluh arteri. CAS terjadi ketika salah satu arteri jantung mengalami kejang, sehingga aliran darah ke jantung berkurang drastis, bahkan bisa berhenti untuk sementara waktu. Jenis yang kedua, ST segment elevation myocardial infarction atau STEMI. Kondisi ini merupakan jenis yang sering terjadi. STEMI tergolong jenis serangan jantung yang parah yang memerlukan penanganan segera. Dilansir dari Medical News Today, kondisi ini disebabkan karena arteri koroner yang tersumbat sepenuhnya, sehingga darah tidak masuk ke dalam jantung. Yang ketiga, non-ST segment elevation myocardial infarction atau NSTEMI. Kondisi ini ditandai dengan adanya penyumbatan sebagian pada arteri koroner. Akibatnya, aliran darah yang dibawa ke jantung sangat terbatas dan serangan jantung jenis ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada jantung. Sekilas, STEMI dan NSTEMI terlihat sama. Cara membedakan kondisi ini dilihat berdasarkan ekokardiografi atau EKG atau rekam jantung. Kondisi ini dikenal dengan istilah sindrom koroner akut. Dan jenis yang terakhir adalah angina. Kondisi medis yang ditandai dengan nyeri atau ketidaknyamanan di dada akibat berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Hal ini biasanya terjadi karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke jantung. Kemudian berikut adalah faktor penyebab serangan jantung. Terdapat 5 faktor utama. Yang pertama adalah faktor usia. Adanya penambahan usia pada seseorang, maka semakin bertambah pula resiko penyakit jantung tersebut. Yang kedua, riwayat keturunan. Apabila terdapat salah satu keluarga inti kita yang memiliki riwayat sakit jantung, maka potensi penyakit jantung juga besar terhadap kita. Yang ketiga adalah obesitas. Selain dapat memicu berbagai penyakit berbahaya lainnya, obesitas juga dapat menjadi salah satu pemicu seseorang terkena penyakit jantung. Faktor yang keempat, pola hidup yang buruk. Kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai aktivitas yang buruk bagi kesehatan juga dapat memicu seseorang terserang penyakit jantung. Faktor yang terakhir adalah stres. Ketika seseorang mengalami stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah seseorang. Selanjutnya adalah gejala serangan jantung itu sendiri. Tanda-tandanya yang pertama adalah nyeri dada. Kondisi saat dada terasa tidak nyaman karena terasa nyeri, sakit, sesak, bahkan seperti ada tekanan di dada. Menjadi gejala paling umum bahaya penyakit jantung. Tanda yang kedua adalah mual. Biasanya sering dialami perempuan yang menderita serangan jantung. Meski kondisi seperti itu bisa juga sebagai gejala penyakit lain, Anda perlu memeriksanya ke dokter. Tanda yang ketiga adalah nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati seringkali menyertai serangan jantung dan bisa terasa seperti tekanan atau rasa terbakar di area perut bagian atas. Dan tanda-tanda yang terakhir adalah keringat dingin. Keringat dingin yang tiba-tiba adalah gejala umum yang lainnya dari serangan jantung. Sering disertai dengan rasa cemas dan ketidaknyamanan. Apa saja dampak serangan jantung jika terjadi terhadap kita? Yang pertama, bisa mengalami gagal jantung.
Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak bisa memompa darah ke tubuh secara efektif. Gagal jantung terjadi karena otot jantung telah rusak permanen akibat serangan jantung yang terjadi. Kemudian, dampak yang kedua adalah shock kardiogenik. Kondisi ketika otot jantung rusak parah dan tidak bisa lagi memasok darah ke tubuh dengan baik. Hal ini menyebabkan fungsi tubuh tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah jantung ruptur atau retak. Kondisi ketika otot dinding atau katup jantung sudah retak. Dan dampak serangan jantung yang paling parah yang keempat adalah bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui penanganan pertama serangan jantung untuk diri sendiri jika terjadi pada kita. Terdapat 4 langkah ataupun step penanganan pertama serangan jantung untuk diri sendiri. Yang pertama adalah menghubungi UGD terdekat. Ketika Anda sadar bahwa sedang mengalami serangan jantung, jangan pernah mengabaikannya. Meski saat sendiri, segeralah menghubungi rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian langkah yang kedua, tidak panik. Saat dalam keadaan cemas atau panik, detak jantung akan meningkat lebih cepat. Hal ini akan berdampak buruk bagi penderita serangan jantung. Maka dari itu, cobalah untuk tidak terlalu panik. Langkah yang ketiga adalah melonggarkan pakaian. Tips pertolongan pertama mengatasi serangan jantung selanjutnya adalah dengan melonggarkan pakaian yang dikenakan. Saat mengalami serangan jantung, dada akan terasa sesak, sehingga mengeluarkan pakaian bisa mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Dan step yang terakhir adalah menunggu di depan pintu rumah. Hal ini agar apa? Agar petugas medis bisa dengan cepat menemukan Anda. Selain itu, guna menghindari keadaan yang semakin parah saat Anda sendiri menunggu di luar rumah, memungkinkan orang lain menyadari kondisi Anda dan dapat memberikan bantuan secara cepat. Tak hanya untuk diri sendiri, kita akan belajar penanganan pertama serangan jantung untuk orang lain. Langkah-langkahnya hampir mirip untuk diri sendiri. Terdapat 3 langkah utama penanganan pertama serangan jantung untuk orang lain. Langkah yang pertama adalah memanggil ambulans. Tindakan yang wajib dilakukan pada pertolongan pertama serangan jantung adalah dengan menelpon ambulans melalui nomor 119. Katakan secara jelas di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana kondisi pasien. Langkah yang kedua adalah memberikan RJP atau CPR. Jika pasien sudah tidak sadarkan diri, biasanya tim medis akan memberikan instruksi untuk melakukan RJP atau CPR. Ikuti setiap langkah yang mereka instruksikan guna memberikan pertolongan pertama saat serangan jantung pada pasien. Dan langkah yang terakhir adalah memonitor pasien. Langkah terakhir dalam tips pertolongan pertama mengatasi serangan jantung adalah dengan melakukan monitoring. Usahakan untuk tidak meninggalkan pasien dalam keadaan apapun. Periksa secara berkala mengenai pernapasan, denyut nadi, dan respon pasien. Kemudian, bagaimana sih kita mencegah serangan jantung? Yang pertama adalah dengan pola makan sehat. Hindari makanan yang banyak mengandung kolesterol tinggi, seperti seafood, karena dapat membahayakan jantung. Perbanyak makanan yang direbus, dikukus, ataupun dipanggang. Yang kedua adalah berhenti merokok. Menghisap rokok tidak baik untuk kesehatan jantung, maka segera hentikanlah merokok. Yang ketiga adalah hindari stres. Saat seseorang stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan menyebabkan tekanan darah naik. Step yang keempat adalah olahraga secara teratur. Anda dapat melakukan olahraga seperti berjalan kaki ataupun jogging untuk menguatkan kinerja jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Kemudian pencegahan yang terakhir adalah konsumsi antioksidan. Konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mengeluarkan kandungan radikal bebas dalam tubuh, seperti polusi udara dan ataupun asap rokok. Bagaimana sih pengobatan penyakit jantung jika kita sudah mengalami penyakit jantung? Yang pertama adalah perbaiki gaya hidup. Menjalani pola hidup sehat dapat mencegah perburukan penyakit jantung. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah berhenti merokok, berolahraga ringan 30 menit sehari, mengonsumsi makanan rendah lemak dan rendah garam, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Kemudian yang kedua adalah dengan mengonsumsi obat-obatan. Mengonsumsi obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung tergantung kepada jenis penyakit jantung itu sendiri. Contoh obatnya seperti obat golongan AC inhibitor, obat golongan antagonis kalsium, dan obat pengencer darah.
Kemudian pengobatan penyakit jantung yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan operasi jantung. Pada beberapa kasus, dokter akan menjalankan prosedur bedah untuk mengatasi penyakit jantung. Sebagai contoh, dokter akan memasang stent maupun ring atau operasi bypass jantung pada pasien yang mengalami serangan jantung. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah maupun kurang dan tidak berkenan di hati kalian semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya, kita harus menjaga pola hidup sehat dan mampu memahami pertolongan pertama pada serangan jantung untuk diri sendiri dan maupun orang lain. Hidup sehat supaya hidup kita panjang umur. Sehat selalu. Terima kasih.